Oke, bersama Mister Sule Kota Malang. Pagi ini tepatnya tanggal 27 November 2024. Tanggal yang merupakan salah satu tanggal apa ya? Tanggal penting ya, karena di tanggal ini terutama di Jawa Timur dan Kota Malang melakukan pemilihan kepala daerah serentak, di mana ada pilkada ya, pemilihan gubernur Jawa Timur dengan 3 pasangan calon, dan pilwali ya untuk Kota Malang dengan 3 calon. Di momen ini teman-teman, perlu saya memberikan sedikit ulasan terkait dengan momen pilkada tahun ini, tahun 2024. Sebagai aktivis lingkungan, tentu mengharapkan calon-calon yang terpilih nantinya itu bisa pro terhadap keberlangsungan lingkungan hidup tentunya ya. Nah, untuk Jawa Timur sendiri dengan 3 kandidat, kita berharap siapapun yang terpilih ya, saya selaku penggiat lingkungan di Jawa Timur tentunya mengharapkan 3 kandidat ini tentunya salah satu akan menjadi pemenang pada pilkada tahun 2024. Kami berharap kandidat yang terpilih itu bisa memperhatikan pengelolaan lingkungan di Jawa Timur ya, terutama pengelolaan sampah ya, terutama pengelolaan sampah, di mana terobosan-terobosan atau kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan, karena dengan Pak Menteri yang baru ya, Menteri KLHK yang baru ini juga menitik beratkan pengelolaan sampah 70%, sehingga bisa diimbangi oleh kepala daerah yang tentunya jika terpilih bisa memperhatikan manajemen pengelolaan sampah di Jawa Timur. Karena perlu diketahui bahwa kami masih melihat fenomena di lapangan ya. Jadi warga masyarakat ini masih menggunakan aliran sungai atau saluran got ya, itu digunakan untuk tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan pampers bayi, tempat pembuangan baju-baju bekas, tempat pembuangan oli bekas, tempat pembuangan minyak jelantah dan lain sebagainya, dan limbah-limbah lainnya. Nah, ini miris yang kita temui, sehingga dengan pemimpin daerah yang baru itu bisa memperhatikan dengan membuat regulasi-regulasi yang kuat sehingga berdampak kepada masyarakat. Kemudian untuk Kota Malang sendiri yang perlu kita potret adalah RTH ya, ruang terbuka hijaunya ini semakin mengecil ya, semakin mengecil ya. Ada beberapa RTH yang kadang dialihfungsikan ya untuk kepentingannya yang lain ya, seperti pembuatan taman ya, atau pembangunan wahana pendidikan atau wahana permainan. Sebenarnya tidak masalah, tetapi karena di Kota Malang ini RTH-nya ini semakin hari semakin memprihatinkan ya. Jadi sudah jarang kita temui ruang terbuka hijau ya, di mana
pepohonan yang indah, yang bagus, yang tinggi itu sudah mulai berkurang. Nah, ini dengan wali kota yang baru nantinya siapapun yang terpilih bisa memperhatikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan sampah juga perlu ditingkatkan di level komunal, di level bawah, di level akar rumput itu juga diperkuat ya. Apapun kebijakannya, kalau kita tidak kuat sosialisasinya, ini akan berdampak juga, artinya tidak tepat sasaran seperti itu ya, tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan di Kota Malang itu kan sering banjir ya. Kenapa sering banjir? Ini banyak kami temui untuk pembangunan saluran ya, tentunya ya, saluran drainasenya ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, mulai dari rencana pengelolaan tata kota yang mungkin belum diperhatikan, yang mungkin belum maksimal. Ini juga perlu diperhatikan bagi kepala daerah yang terpilih nantinya. Siapapun yang terpilih bisa membawa Kota Malang akan lebih baik ya, terutama di kelestarian lingkungan ya, tentunya ya. Kelestarian lingkungan yang ini yang kami harapkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir adalah bagaimana pemimpin daerah harus mengembalikan Malang ijo royo-royo ya, bukan ijo ruko-ruko ya. Dulu kita kenal dengan Malang ijo royo-royo, dengan kesejukannya, dengan kelestarian alamnya yang indah ya. Setiap kita bangun pagi, kita masih melihat embun pagi yang luar biasa yang menyelimuti Kota Malang ya. Di masa sekarang susah kita temui ya, susah kita temui. Kenapa? Karena perubahan iklimnya sudah bergeser. Dulu yang dingin sekarang menjadi panas ya, seperti itu. Dulu yang airnya setiap bangun pagi kita merasakan dinginnya ya, seperti es batu, sekarang sudah nyaris hilang ya. Tentunya kepala daerah siapapun yang terpilih bisa memperhatikan, bisa mengembalikan Malang ijo royo-royo ya, dan ijo ruko-rukonya dikurangi ya, sehingga kita bisa mempertahankan iklim kita ya, memperhambat iklim kita dengan kita melakukan penanaman pohon secara masif di Kota Malang tentunya, sehingga ijo royo-royo bisa terwujud. Oke. Sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan aman, nyaman, dan damai. Salam Mr. Sule, Kota Malang.